Publik dikejutkan dengan maraknya kasus anak-anak mengalami gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah rutin. Selain disebabkan oleh kelainan bawaan karena faktor genetik, dikhawatirkan tingginya kadar garam, gula, dan lemak dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi anak-anak juga mengakibatkan tingginya angka penderita gagal ginjal. Mengingat penyakit gagal ginjal pada anak memerlukan penanganan khusus untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan komplikasi, Komisi 9 DPR RI mendesak BPOM dan Kementerian Kesehatan menggalakkan sosialisasi bahaya konsumsi GGL berlebih, meningkatkan pengawasan kualitas jajanan di sekolah, serta mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang POM untuk menguatkan fungsi pengawasan yang dimiliki BPOM. Anggota Komisi 9 DPR RI, Dian Istiqomah, meminta BPOM bertindak lebih sigap dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menginginkan seluruh obat dan makanan yang beredar di masyarakat harus benar-benar melalui quality control oleh BPOM untuk mendapatkan standar kualitas terbaik. Nah, harusnya kan preventifnya dulu, jangan sampai kejadian karena sudah ada temuan cuci darah. Ya sekarang oke lah, di RSCM kemarin cuma 60. Coba cek di rumah sakit lain, pasti banyak. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan suara-suara kita, keinginan masyarakat untuk mempunyai makanan-makanan yang sehat, obat-obat yang bagus. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 untuk mengawasi aktivitas promosi dan penjualan jajanan di area sekolah. Anggota Komisi 9 DPR RI Linda Megawati sepakat dengan langkah pemerintah dalam menerbitkan PP mengenai pengawasan jajanan di sekolah. Ia menilai langkah ini dapat mengurangi tingkat resiko kelebihan konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak sekolah. Selain mengawasi produk jajanan, Linda Megawati juga meminta pihak sekolah bekerja sama dengan BPOM untuk memberikan pemahaman kepada pedagang terkait kadar GGL yang aman dikonsumsi anak. Saya mohon kerjasamanya pihak sekolah bekerjasama dengan BPOM setempat untuk mengecek ulang, ya kan, makanan yang tersedia di sekolahan dari jajanan-jajanan yang beredar di sekolah tersebut. Karena apa? Karena ini harus aman. Anak-anak dari kecil makanan kalau misalnya tidak sehat nanti bagaimana, ini akan mempengaruhi pertumbuhan anak tersebut. Pihak sekolah mendatangkan BPOM minimal seminggu sekali lah untuk mengecek. Ya enggak, inspeksi seminggu sekali. Atau kalau misalkan ada tukang dagang yang menjual makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh atau kadarnya yang berlebihan, ya minimalnya kita dikasih informasi. Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto yang menyampaikan bahwa konsumsi GGL berlebih dapat menjadi penyebab utama penyakit diabetes mellitus, kardiovaskular, dan penyakit katastropik lainnya yang membutuhkan biaya perawatan yang mahal dan waktu pemulihan yang cukup lama. Ia menambahkan, dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah daerah harus aktif melakukan pengawasan industri rumah tangga dan pangan olahan siap saji untuk menjaga kandungan MSG, gula, garam, dan lemak sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta produsen memberikan stiker khusus agar masyarakat mudah memahami produk yang akan dikonsumsi. Kandungan gula, garam, lemaknya ini harus diatur. Maka kalau di dalam peraturan pemerintah ini sudah mengatur, saya kira bagus, sehingga ada kontrol terutama pangan olahan, kandungannya itu ada stikernya, ada labelnya, lalu memberi edukasi kepada masyarakat, oh ini makanan nggak perlu saya makan karena kandungan gula, garam, lemaknya tinggi. Itu kan edukasi, bagus saja itu menurut saya. Melihat sudah banyak korban dan kerugian masyarakat akibat lemahnya dasar hukum penindakan oleh BPOM, Komisi 9 DPR RI mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang POM guna menguatkan peran pengawasan dan penindakan BPOM atas pelanggaran terkait peredaran produk obat, makanan, dan minuman berbahaya yang masih terus terjadi di masyarakat. Redaksi TVR Parlemen melaporkan.